semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas C Akuntansi S1 angkatan tahun 2021 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan pemrosesan transaksi dan Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Azahra Sri Irwanti. Di sini saya sebagai moderator. Nah, kemudian ada anggota kelompok saya, ada Mila Karmila, ada Nur Hikmah Ramadhani, dan juga Adinda Hairunisa. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya. Atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu siklus pemrosesan data dan aktivitasnya masing-masing. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan pada file dan database. Seperti yang ditujukan pada proses ini terdiri atas 4 tahap, yaitu input data, penyimpanan data, pengolahan data, dan output informasi. Langkah pertama dalam pemrosesan input adalah dengan mengambil data transaksi dan memasukkannya ke dalam sistem. Langkah kedua dalam pemrosesan input adalah untuk memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Langkah ketiga yaitu untuk meyakinkan kebijakan perusahaan diikuti seperti menyetujui atau memverifikasi transaksi. Materi kedua yaitu dokumen dan prosedur pengelolaan data transaksi. Secara historis, kebanyakan bisnis menggunakan dokumen sumber paper untuk mengumpulkan data tentang kegiatan bisnis mereka. Dokumen kemudian dipindahkan data ke komputer. Bila data yang dimasukkan menggunakan layar komputer, mereka sering mempertahankan nama yang sama dan format dasar sebagai sumber dokumen paper itu diganti. Sumber data transaksi sebagai perangkat otomatisasi menangkap data dalam bentuk mesin yang dapat dibaca pada waktu dan tempat asal mereka. Contohnya termasuk ATM yang digunakan oleh bank, point of sale atau pos, scanner yang digunakan di toko-toko retail, dan barcode scanner yang digunakan di gedung. Dokumen yang dirancang dengan baik dan layar meningkatkan akurasi dan kelengkapan dengan memberikan instruksi atau menanyakan tentang data apa untuk mengumpulkan, mengelompokkan potongan logis terkait informasi berdekatan. Menggunakan kotak check off dan pull down untuk menyajikan pilihan yang tersedia dan menggunakan shading dan perbatasan yang tepat dengan batas memisahkan item data. Kadang-kadang layar ini menyerupai sumber dokumen dan user mengisi layar dengan cara yang sama akan dokumen sumber paper. Selanjutnya adalah materi ketiga yaitu penyimpanan informasi dalam informasi berbasis komputer. Field porsi data catatan di mana nilai data untuk atribut tertentu disimpan. Contohnya ada dalam spreadsheet, setiap baris mempresentasikan pelanggan dan setiap kolom adalah atribut untuk pelanggan. Setiap sel dalam spreadsheet adalah field. Adapun entitas atau entity, attribute atau attributes, terus ada catatan atau record, lalu ada nilai data, file induk atau master file, lalu ada file transaksi atau transaction file, dan yang terakhir adalah database. Ada pula 4 jenis pengolahan data. Yang pertama ada membuat atau creating, lalu membaca atau reading, memperbarui atau updating, dan yang terakhir menghapus atau deleting. Jenis-jenis sistem informasi. Terdapat 3 jenis sistem informasi, diantaranya dokumen, laporan, dan database query. Yang pertama ada dokumen. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya berupa cek dan faktur yang dikirimkan kepada pihak eksternal. Laporan seperti laporan penerimaan dan daftar permintaan pembelian digunakan secara internal. Dokumen dapat dicetak maupun hanya disimpan di dalam komputer. Yang kedua ada laporan atau report. Laporan ini digunakan oleh karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer digunakan dalam pengambil keputusan serta untuk merumuskan strategi bisnis ke depannya. Pengguna eksternal juga perlu laporan untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan
menilai kelayakan kredit, atau mematuhi peraturan yang diisyaratkan. Beberapa laporan, seperti laporan keuangan dan analisis penjualan, dihasilkan berdasarkan bisnis reguler. Laporan dapat juga dibuat berdasarkan permintaan. Yang terakhir ada database query atau pertanyaan, yang mana database query ini digunakan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban cepat. Lalu materi terakhir yaitu ada materi sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Research Planning atau ERP adalah aplikasi komputer yang menyatukan sistem informasi yang mencangkup berbagai fungsi utama perusahaan, seperti fungsi keuangan, ada produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Fungsi ini dalam perusahaan memiliki masing-masing sistem informasi yang terpisah satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya karena dikembangkan dalam waktu yang berbeda. Tujuan dari ERP adalah untuk mengintegrasikan proses-proses kunci organisasi seperti order entry, manufacturing, pembelian dan utang dagang, penggajian dan sumber daya manusia. Dalam model sistem informasi tradisional, tiap departemen atau fungsi mempunyai sistem komputernya sendiri yang didesain untuk mengoptimalkan kinerjanya tiap departemen dan fungsi. ERP menggabungkan semua ini menjadi satu sistem yang terintegritas yang mengakses satu database sehingga memungkinkan sharing informasi dan juga meningkatkan komunikasi dalam perusahaan. Aplikasi inti atau core application dari ERP berdasarkan fungsinya yaitu ERP dibagi menjadi dua kelompok umum, ada core application and business analysis application. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini dapat mengerti dan mudah memahami materi kami. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and see you.